perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Berdoalah kita adalah takutkan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berlaku yang baik. Puji-pujian kepada yang tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hatinya. Amin. Kami persilakan puji-pujian dari keluarga Amang Purba San Diego. Kami persilakan. Satu, dua, tiga. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. One more time. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Terima kasih. Pujian sangat indah. Sekarang kita bernyanyi kembali dari lagu nomor 211 ayat 1 sampai 2. Tuhan Yesus gembalaku, aku ini domba-Mu. Kau selalu di hatiku, aku ikut padamu. Aku ikut padamu, aku ikut padamu. Kau selalu di hatiku, aku ikut padamu. Saat terjadi bencana, Kau menghibur hatiku. Bila jalanmu kulihat, aku ikut padamu. Aku ikut padamu. Aku ikut padamu. Bila jalanmu kulihat, aku ikut padamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan kalau ada yang mau kita duduk bangku ujian. Bang Ibu. Oh, Ibu dulu. Oke. Enggak kesana aja. Di wanita ya, iya di wanita. Ini. Yang mana gambar? Ini. Udah masih belum. Maaf gangguan teknik. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia.
Amin. Baiklah, kita mendengar warta jemaat. Kamu persilakan. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Baik yang ada di rumah melalui live streaming pada saat ini. Warta Jemaat dan Keuangan HKBP California Redland Minggu Septuagesima atau 70 hari sebelum kebangkitan Januari 31, 2021 adalah sebagai berikut. Majelis HKBP California Redland bersyukur dan bersukacita atas persekutuan ibadah minggu bersama jemaat via Zoom di rumah kita masing-masing. Dengan jarak yang berbeda namun kita masih terus dapat dipersatukan Tuhan Allah Sang Sumber Kehidupan dalam persekutuan ibadah minggu Juming saat ini. Persekutuan minggu ini bisa terjadi karena cinta kasih Tuhan Allah dalam Roh Kudus yang sungguh nyata dari setiap iman percaya kita yang hadir saat ini. Berseru memuliakannya dalam nyanyian dan doa di hari Minggu ini adalah tanda bahwa kita sungguh telah menerima keselamatan kebangkitan Kristus. Selamat hari Minggu. Yang pertama, Minggu Septuagesima atau 70 hari sebelum kebangkitan. Sesuai dengan tahun gerejawi, minggu kita di gereja HKBP pada hari ini disebut Minggu Septuagesima atau 70 hari sebelum kebangkitan. Topik minggu, God Kuasodo Hatani Tuhan Yesus. Atau perkataan Yesus yang penuh kuasa, Tuhan Yesus menyertai. Yang kedua, pelayan firman. Firman Tuhan minggu ini dilayani oleh Inang Pendeta Diana Simajuntak MTH. Tuhan Yesus menyertai. Yang ketiga, ibadah minggu atau titik sentral. Minggu Januari 31, 2021, gereja melayangkan ibadah minggu jam 12 via Zooming dan juga adanya titik sentral di rumah keluarga Amang J. Sibuya, Inang Boru Sianturi dengan alamat 812 North Reading Way, Apartemen B, Apen CA 91786. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang keempat, appreciation gereja pada Minggu Januari 31, 2021. Setelah selesai ibadah minggu, gereja akan memberikan appreciation pada para halado dan pelayan non-takbisan sebagai ungkapan rasa syukur gereja atas pelayanan mereka selama 1 tahun 2020 yang lalu. Adapun nama-nama yang diberikan appreciation adalah 1, Inang Pendeta Diana Simajuntak. Yang kedua, Amang Situa Kasiahan. Yang ketiga, Amang Situa G. Raja Guguk. Yang keempat, Amang Situa B. Lumban Tobing. Yang kelima, Amang Situa I. Sihombing. Yang keenam, Amang Situa R. Pardede. Yang ketujuh, Amang Situa H. Hutajulu. Yang kedelapan, Amang Situa E. Simajuntak. Yang kesembilan, Amang Situa A. Sirait. Yang kesepuluh, calon Situa M. Samosir. Yang kesebelas, calon Situa Inang E. Borumanurung. Yang kedua-belas, Jordi Samosir. Yang ke-13, Imelda Samosir.
Yang ke-14, Giovanni Borusigoya. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang ke-5, celengan diakonia kasih gereja. Melanjutkan program celengan diakonia kasih gereja 2020 yang lalu, yang telah berjalan baik penuh sukacita kasih Tuhan Allah. Maka dimulai minggu ini gereja akan membagi celengan diakoni kasih gereja 2021 kepada setiap keluarga jemaat yang diberkati Tuhan. Sistem pembagian celengan akan dikelola bersama para lalu. Marilah kita bersama-sama menerima dengan rasa syukur dan melakukan program kasih ini dengan sukacita dan cinta kasih seperti dalam firman Allah yang tertulis dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita. Tuhan Yesus menyertai. Yang ke-6, ulang tahun. Majelis dan seluruh anggota jemaat HKBP California Redland dengan sukacita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang lahir dan yang menerima pemberkatan nikah pada tanggal Januari 25 sampai dengan Januari 31 tahun 2021. Firman Tuhan yang menjadi hadiah berharga tertulis dari Yakobus pasal 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tuhan Yesus menyertai kita. Yang ke-7, jumlah jemaat yang hadir dalam kebaktian minggu belum bisa dilaporkan. Yang ke-8, 8 bacaan Alkitab harian, 9 jawab pelayanan kebaktian minggu. Dan juga yang terakhir, rekapitulasi saldo. Saldo kas Januari 23 2021 sebesar 51.875,49 sen. Penerimaan Januari 24 sampai Januari 30 2021 $446. Pengeluaran Januari 24 sampai Januari 30 2021 sebesar $17.020. Saldo akhir kas Januari 30 2021 sebesar 35.301,49 sen. Catatan gereja terus mengucapkan rasa syukur dan sukacita untuk setiap jemaat yang terus menunjukkan rasa syukurnya atas berkat Tuhan Allah dalam kehidupan dengan memberikan persembahan dan pledge-nya dengan sukacita. Untuk penyerahan persembahan pledge dan segala administrasi gereja melalui bendahara gereja Amang Calon Situa M. Samosir. Marilah kita tetap menyatukan hati dan jiwa kita sebagai jemaat yang diberkati Tuhan Allah dalam persekutuan ibadah Minggu Juming bersama Tuhan Allah. Salam sehat, semangat, bahagia, damai, sejahtera Tuhan Allah untuk kita semua. Pendeta Huria KBP California Redland tertanda Inang Pendeta Diana Katerina Simanjuntak MPH dan Bendahara Huria tertanda Calon Situa Marudut Samosir. Demikianlah waktu jemaat pada minggu ini. Tuhanlah yang memberkati pelayanan dan memberkati kita semua. Amin. Bagi yang mau mempersembahkan pujian, kami persilakan untuk Amang Situa Robi. Indah rencanamu Tuhan,
di dalam hidupku. Malah ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita menyanyi kembali dari buku ND nomor 178 ayat yang ke-1. Yesus memanggil, mari segera dengar firman-Nya ayat kita. Yesuslah datang menyelamatkan, mari percayalah. Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita telah dihapusnya. Bersama Yesus kita senang di surga yang bakal.
sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai kalian semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman yang akan kita dengarkan di Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum kebangkitan, di mana minggu ini sampai 70 hari kemudian kita akan mendengar bagaimana perjalanan pelayanan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan bagaimana akhirnya juga kita beroleh keselamatan dari kematian dan kebangkitannya. Firman itu tertulis dari Injil Lukas, pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Marilah dengan iman percaya kita dengarkan firman Tuhan. Demikian firman-Nya. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan dia berteriak dengan suara keras. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kitalah yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, inilah mukjizat yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan di kota Kapernaum dalam Injil Lukas. Jadi setiap Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu berbeda-beda. Kalau kita lihat misalnya di dalam Injil Matius, penyembuhan Yesus yang berbeda. Di dalam Injil Yohanes, bagaimana Yesus mengubah air jadi anggur. Jadi setiap murid-murid Yesus selalu memberikan perjumpaan yang berbeda yang boleh kita imani di dalam firman Tuhan. Dan pada saat ini juga saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita boleh merasa bagaimana ya? Bisa kita katakan mungkin feeling sedih ya, agak bingung bagaimana, karena di firman Tuhan kali ini kita melihat ternyata pengakuan siapa Yesus itu diucapkan Satan pertama kali. Kita lihat di sini. Banyak orang yang mengikuti Yesus Kristus, banyak orang yang takjub dengan dia. Tetapi tidak ada satupun orang yang mengatakan dia adalah yang kudus dari Allah. Kita coba mau ulang ya, biar kita nggak tercengang. Kok setan yang bilang bahwa Yesus itu yang kudus dari Allah? Kita lihat ini firman Tuhan. Ini realita kesaksian dari Lukas yang disuratkan dan kita imani. Kita coba mau melihat ya. Kita mau baca bersama-sama, bukan berarti kita setan kalau kita baca ini ya. Kita mau baca di ayat yang ke-34. 1, 2, 3. Hai engkau Yesus Nazaret, apa urusan dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Bukan manusia yang mengatakan Yesus adalah yang kudus dari Allah. Bukan. Bahkan kalau kita coba telaah dari bahasa Yunaninya,
Ini sangat dalam, saudara yang diberkati Tuhan. Dikatakan dalam bahasa Yunani, ho holios tauteu. Bukan dari yang dimaksud oleh iblis atau setan. Dari ho holios tauteu dikatakan yang kudus di dalam Allah. Terucap dan terungkap ketritunggalan Allah saat ini. Tetapi bukan manusia ya yang mengucapkannya ya. Dahsyat. Setan berkata bahwa Yesus yang kudus di dalam Allah. Yesus yang kudus, holy, di dalam Allah. Pengakuan dari setan. Dari firman saat ini, kalau kita memang mau masuk ini Minggu Septuagesima, menyadarkan kita, saudara yang diberkati Tuhan, bahwa memang pergumulan, tantangan kehidupan di dunia selagi kita masih hidup, selagi kita bisa bernapas, ternyata memang kita dekat sekali dengan setan yang menyerupai nabi palsu. Kita sangat dekat dengan orang-orang yang berkata bahwa dia itu adalah domba. Kita mau uji apa dikatakan Yesus kepada kita. Supaya kita itu benar-benar waspada ya. Kita jangan lengah. Setan aja ngaku loh bahwa Yesus itu Tritunggal. Ini harus membuat kita semakin make a good relationship with God. Kita buat relasi yang intim dengan Tuhan. Jangan hanya dengan pasangan aja intim. Dengan Tuhan kita harus lebih intim lagi. Setan bisa mengaku Yesus itu Allah Tritunggal. Kita mau baca Matius 7 ayat 15 sampai 16a. Saya minta tolong untuk Amang Simbolon sudah disediakan sama Amang Purba Matius 7 ayat 15 sampai 16a. Silakan Amang Simbolon. Untuk di-unmute, Amang. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yesus dalam pengajaran bilang, waspada kalian dengan nabi-nabi palsu yang menyerupai domba. Karena mereka tuh sebenarnya serigala buas. Bahkan Yesus juga berkata, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dialah yang melakukan kehendak Tuhan. Iya, Bapakku di surga. Ini kita membuat kita hati-hati. Banyak sekarang orang mau nyebut nama Tuhan untuk kepentingan diri. Supaya saya kaya, saya sebut aja nama Tuhan. Ini kejadian dalam Kapernaum. Karena memang pada konteksnya banyak sekali penyihir-penyihir yang mencoba memakai nama God. Karena mereka tahu banyak sekali orang yang percaya dengan Allah Abraham. Yang adalah Allah Bapa, Allah Yakub, Allah Ishak. Kalau orang-orang Yahudi, saudara yang diberkati Tuhan, sampai sekarang kalau mau berdoa selalu bilang Allah Abraham, Allah Yakub, dan Allah Ishak. Jadi eksklusif ya. Itu harus tahu memang orang-orang sana itu selalu eksklusif. Mereka mau mengatakan bahwa Allah itu hanya miliknya keturunan Abraham, Yakub dan iya. Jadi kita ini ngelus dada, Keturunan tetangga. iya, ngelus dada dan berdoa. Kita keturunan Allah, anak Allah kita. Ya, kita semua itu adalah anak-anak Allah. Karena memang Yesus sendiri juga tahu bahwa nantinya di saat ini sendiri bagaimana orang-orang atau nabi-nabi palsu mencoba untuk mengarahkan kita tidak lagi melakukan persekutuan dalam ibadah dengan segala rupa-rupa yang membahagiakan, saudara yang diberkati Tuhan. Mulai saat ini ada yang bilang tidak perlu ke gereja, cukup kalian berbuat baik. Itu termasuk penyesatan. Tidak perlu kalian ada pendeta, kalian sudah bisa baca Alkitab sendiri. Padahal Yesus yang adalah Raja dan Juru Selamat kita, dia menetapkan 12 murid Yesus menjadi rasul. Itulah yang menjadi tugas dari seorang pendeta.
memiliki jabatan Kristus, Rasul, Nabi, dan Imam. Banyak lagi yang membuat kita itu tersesat, akhirnya membuai kita mengatakan, oh gereja tidak penting lagi. Itu di negara-negara Eropa sudah banyak, saudara. Pendeta tidak perlu lagi, sekarang sudah wow, YouTube. Bahkan setan juga bisa buat video tentang Yesus kok. Ini sudah nyata. Pengakuan pertama tentang who Jesus Christ itu dari setan, nggak dari kita. Jadi kalau saudara-saudari yang diberkati Tuhan mau buka YouTube tuh banyak. Nggak hanya orang-orang yang baik, nggak hanya orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi setan pun bisa buat. Seperti domba ya, tetapi serigala yang Tetapi Tuhan Yesus berkata, dari buahnya lah kita melihat mereka. Nah, ini yang menjadi titik poin kita, saudara yang diberkati Tuhan. Kalau Yesus di Kapernaum, dia mengusir setan dengan diam. Keluar kau. Jangan karena saya tunjuk jadi agak susah ya. Mau nunjuk ke kiri, oke. Diam, keluarlah kau. Seperti itu ya. Ya, itu kuasa Tuhan. Nah, di dalam bahasa Yunani-nya ini lebih dalam lagi, saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita lihat di sini, di dalam bahasa Indonesia, terjemahan LAI hanya mengatakan kuasa ya. Mereka takjub dengan kuasanya perkataan Tuhan. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Yunani, dikatakan di sini, ekousia. Ekousia itu marlapatan, disi adong kemerdekaan, disi adong kebenaran, disi adong kuasa. Jadi kata enkausia dalam bahasa Yunani yang diletakkan di dalam ayat yang ke-32 itu maksudnya begini. Yesus ketika mengajar, Yesus ketika memberikan pengajaran dan firman Tuhan itu ada 3 maknanya, saudara. Yang pertama, kuasa. Kita imani tanpa kuasa Tuhan kita tidak akan ada artinya. Boleh kita sekarang kaya, punya jabatan, kita bahagia, kita senang, kita ingat pengkhotbah, segala sesuatu yang di bawah matahari sifatnya sia-sia. Bahkan Raja Salomo berkata dalam pengkhotbah 2, hikmat saya yang berhikmat pun nanti akan sia-sia. Hikmat kita aja sia-sia loh nantinya. Yang nggak sia-sia hanya kuasa Tuhan. Anugerah Tuhan yang tidak sia-sia dalam kehidupan kita. Yang kedua, di dalam enkausia dikatakan di situ mengandung kebenaran. Jadi ketika Yesus itu berbicara, walaupun kadang-kadang dia menghardik orang, walaupun banyak orang yang benci dia sampai akhirnya dia dibunuh, disalib karena kata-katanya, ya karena memang benar kata-katanya mengandung kebenaran. Aduh doh, pepatahnya halak bata ate amang dodainang si sogodo halak nama katahon Natikos nasitong sarupa ya. Sarupa molo rapatan di bahasa Indonesia yang benar ya Mang ya. Adong do natikos, adong do nasitong. Karena memang dalam enkausia dikatakan bahwa Yesus itu berbicara dalam the truth, kebenaran. Yang ngomong yang benar. Matius 5 ayat 37 kita semua sudah hafal, karena itu ayat yang saya suka yang selalu kuperkenalkan dalam khotbah. Katakan ya jika, katakan tidak jika, selebihnya adalah perkataan dari si iblis. Iya, jangan mau kita menjadi iblis atau si jahat yang menjadi orang yang palsu. Ini setan masuk ke laki-laki yang berkerumun mendengar firman. Coba, ternyata di dalam pendengaran firman Tuhan yang langsung Yesus sendiri, coba bayangkan ya. Berarti di sini juga ada ya? Ada dong. Walaupun di sini ada hadir Tuhan. Yesus yang adalah Tuhan ngajar. Ternyata ada setan di tengah-tengah kerumunan. Ini kita harus sadar, saudara. Jangan membuai diri kita, oh saya sudah berdoa kuat, saya sudah baca firman, saya sudah rajin-rajin ke gereja. Akhirnya kita tidak benar-benar membuat hubungan yang intim dengan Tuhan. Maksudnya yang intim itu jangan pernah lengah. Sedetik pun hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan dan Tuhan maksudnya. Yang Yesus adalah Tuhan aja ada setan loh. Dan ternyata kalau di sini, di dalam firman Tuhan terjemahan LAI dikatakan setan itu hanya 1 orang. Kalau di terjemahan bahasa Yunani dia bentuknya jamak, satannya itu jamak. Banyak satannya di situ.
Yang mau katakan di sini, Yesus mau katakan bahwa nantinya ketika saya mati dan saya bangkit, saya melumpuhkan dan memusnahkan seluruh Satan di muka bumi ini. Itu maksudnya. Memang kadang-kadang di terjemahan bahasa Indonesia tidak terlalu lengkap atau dalam, bukan berarti LAI tidak baik, bukan. Tetapi itulah tugasnya para pendeta ketika mereka belajar tentang teologi bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, mereka mengerti arti sesungguhnya dari firman Tuhan. Jadi harus ada kebenaran yang terucap dari mulut kita. Nah, yang pega besi sogo hita tidak mangdodainang. Unang pola marsak kita. Tuhan Yesus gak besi sogo ni godang jol mate. Pola mate na ibana tarsilang ate. Alana na dihatahon jot-jot hasil kongan. Jadi ini juga mempengaruhi dengan nabi-nabi palsu. Terkadang nabi-nabi palsu menyatakan firman Tuhan, tetapi dia ingin menjadi artis. Firman Tuhan dinyatakan bukan membuat para pendeta menjadi artis atau dipuji. Tetapi firman Tuhan disampaikan harus membuat semakin banyak jemaat berhubungan intim dengan Tuhan. Pendeta, para nabi, para rasul memang diharuskan memikul salib. Mereka harus mati karena kebenaran Tuhan. Itu nabi-nabi yang tidak palsu. Dari buahnya lah mereka terlihat. Harus benar-benar yang diucapkan para pelayan, para pendeta, rasul-rasul, benar-benar harus untuk pemujian kepada Tuhan. Itu yang kedua yang bisa kita lihat dari ekausia dari bahasa Yunani. Yang ketiga, di sini nuansanya kemerdekaan, saudara yang diberkati Tuhan. Apa yang mau disampaikan Tuhan Yesus tentang kemerdekaan? Mungkin kita semua udah tahu ya. Dikatakan bahwa firman Tuhan di sini dikatakan bahwa kita ini dulu budak dosa. Kita ini dulu hamba dosa. Tetapi ternyata kita sudah dimerdekakan. Ya, kita sudah dimerdekakan. Kita membaca dari Roma 6 ayat 17 sampai 18. Kita coba mau uji, apa sih kemerdekaan yang dari Yesus, kebebasan yang dari Yesus? Kok makna yang diucapkan Yesus pada khotbah di Kapernaum itu punya kuasa yang menakjubkannya? Kita mau baca Roma 6 ayat 15 sampai kita mau baca Roma 6 ayat 17 sampai 18. Roma 6 ayat 17 ya. Saya minta Amang Sinta Tobing yang membaca. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita pegang ya saudara yang berkati Tuhan, kita udah dimerdekakan loh, dan kita nih hamba kebenaran. Katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya dari perkataan si iblis. Iya. Kita ini hamba kebenaran. Damai ya. Sehingga ketika kita tahu bahwa kita ini sudah dimerdekakan dari dosa, kita hamba kebenaran, jadi jangan lagi yang negatif. Kita pikirkan. Unang polana negatif tahang luar honsian pamangata. Apalagi tambahena hidup. Allah hamba ini kebenaran doh kita. Kita bukan hamba setan. Kita hamba kebenaran. Iya, berarti benar-benar ya kembali. Kemudian kita akan merefleksikan, oh ya memang Tuhan dulu kita ini berdosa, kemudian Engkau memerdekakan kami. Oke, mungkin kadang-kadang kita hilap, kadang-kadang kita alfa. Kita ingat Allah adalah alfa dan omega. Kita hilap, kita alfa, kita lupa, and then itu jangan make kreatif kita, membuat kita berkonflik, atau membuat kita jadi tidak damai, atau membuat kita jadi kesal, atau membuat kita rasa nggak nyaman. Maka kita menjadi hal yang sia-sia. Hidup ini memang seperti itu. Di atas, di bawah, up, down, gitu. Atas, bawah. Kita bisa dikacaukan. Orang setan aja mengaku Yesus itu anak Allah. Kacau nggak? Kacau. Sehingga terkadang kita bilang, oh itu udah benar. Tetapi ingat, dari buahnya mereka terlihat. Orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan adalah orang yang selalu menghasilkan damai, sejahtera.
Itu poinnya. Tidak usah pakai teori-teori, saudara yang diberkati Tuhan. Bagaimana melihat nabi-nabi yang benar yang tidak palsu, dia selalu menyampaikan damai sejahtera. Berbuat damai sejahtera. Berpikir damai sejahtera. Apapun yang dikatakan orang, walaupun tidak baik, tidak suka, tetapi ujungnya selalu damai sejahtera. Ya, karena akan selalu terjadi. Akan selalu terjadi. Kalau saya katakan bahwa pendeta-pendeta di dunia saat ini sekarang itu udah lebih enak, cuma 1%-nya. Dari penderitaan misionaris. Kembali dari penderitaan rasul. Dari penderitaan nabi. Khotbah kita kemarin, Nabi Yusuf saking takutnya dengan orang Niniwe, dia lari gitu kan. Dalam arti nanti saya dijagal juga. Kayak Musa dan Iman. Dijagal. Tetapi kuasa Tuhan yang berkehendak. Kita harus mengimani itu. Kuasa Tuhan selalu berkehendak bagi setiap para pelayannya. Dan ini hasil dari setiap perbuatan, pikiran, dan perkataan kita yang seturut dengan kebenaran dan kemerdekaan dan kuasa Tuhan. Kita mau baca Yohanes 14:27. Ini sudah berkali saya sampaikan, tapi saya pengen kita semua mengingat ini. Inilah hadiah. Kalau dulu kita dikatakan memiliki hadiah doa syafaat, kita berdoa syafaat, ini juga hadiah dari Tuhan. Tetapi ini hadiah yang paling utama. Kita baca Yohanes 14:27. Saya mau dari Yud yang membaca Imelda. Yohanes 14:27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar. Ya. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Ya, Amang Sintosaan, semua kita, Amang Sioming, Amang Tobing, Jordi, Amang Ronald, semualah kita di sini yang tidak saya sebut satu-satu termasuk saya. Ternyata yang ditinggalkan Tuhan Yesus ketika dia naik surga itu damai sejahtera. Bukan kekayaan ya. Iya, bukan kesombongan ya. Bukan kemunafikan ya. Yang ditinggalkan damai sejahtera. Dan kemudian Yesus berkata, karena dia tahu umatnya, dia tahu manusia yang dia ciptakan. Dia katakan di sini di ayat yang terakhir, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jangan sedih, memang damai sejahtera Tuhan itu enggak memberikan kesenangan dunia, enggak. Tetapi nanti ketika kita mati, di end kita stop hari ini, saya pun stop hari ini, saya akan dapat damai sejahtera yang kekal. Itu dari Tuhan. Bukan yang diberikan dunia. Jadi janganlah gelisah dan gentar. Ya, berarti kita nggak mau gelisah dan gentar ya. Saat ini saudara-saudari berkati Tuhan karena memang damai sejahtera telah ditinggalkan Yesus kepada kita, telah diberikan kepada kita, maka kita yakin. Saat ini kita berkonflik, apapun itu di keluarga, apapun itu di masyarakat, apapun itu di dalam pekerjaan, di dalam gereja kita berkonflik, ingat, damai sejahtera Tuhan yang ditinggalkan kepada kita. Barang siapa yang mau berdamai dengan konflik itu, dialah anak-anak Tuhan. Barang siapa yang tidak berdamai dengan konflik itu, dia anak-anak dunia. Atau bisa dikatakan dalam bahasa Yunani Satan. Anak tuyul. Iya, anak Satan. Ya, jadi di Indonesia. Kita bisa lebih menyadari bahwa memang akhirnya ujungnya saudara yang diberkati Tuhan 70 hari dari sekarang ya. Kita hitung nanti. Karena memang setiap harinya di Almanak HKBP ada ya ayat-ayat harian ya. Ini 70 hari. Senin 69, Selasa 68, sampai nanti 0 hari. Disitulah kebangkitan Yesus Paskah yang kita rayakan. Dan kita mau berdoa. Gereja sudah open. Kita mau berdoa. Sehingga nanti kita ketika merayakan Paskah kita benar-benar luar biasa gitu. Dan kita mau berdoa semua penyakit yang ada di dunia ini hilang. Dan tidak akhirnya memenjarakan kita untuk tidak ke gereja. Karena Allah sendiri yang berkata, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan sendiri, bukan pendeta atau sintua yang mengajak kita menguduskan hari Sabat, tetapi Tuhan sendiri. Yesus mengusir setan di Kapernaum. Dan dia menunjukkan 3 makna. Kuasa, kemerdekaan, dan semua lupa berarti ya. Damai sejahtera. Iya.
Jadi ada kuasa, ada kemerdekaan dan kebenaran. Ya. 3 yang harus selalu kita pegang. Kuasa Tuhan, kemerdekaan. Kita bukan orang-orang lagi yang terpenjara ya saudara. Dan kebenaran. Ya, dan kebenaran. Ingat, orang-orang yang sudah dimerdekakan Allah bukan orang-orang yang terus merasa tertekan dalam hidupnya. Kita bukan lagi orang-orang yang di penjara. Kita bukan lagi budak, tetapi kita orang-orang yang dimerdekakan. Amin. Kemerdekaan itu membawa kita menyatakan yang benar, karena kebenaran itu menghasilkan damai, sejahtera di bumi dan di surga. Jangan pernah mau kalah dengan setan yang mengakui ketertunggalan Allah. Terus kita katakan, Yesusku adalah yang luar biasa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus yang telah menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat berbahagia Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan, nafas, kehidupan yang baru. Saat ini kami masih bisa duduk bersama dengan saudara-saudara kami Gereja KBP California Redland yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah masing-masing. Saat ini kami juga masih dapat mendengar firman-Mu. Saat ini kami masih dapat membaca firman-Mu. Bahkan saat ini kami dapat menyadari di 70 hari sebelum kebangkitan-Mu, Engkau memberikan kuasa yang luar biasa Tuhan. Kuasa yang Engkau berikan memiliki 3 makna, di mana Engkau menunjukkan bahwa Engkau sungguh sangat berkuasa atas kehidupan kami. Dan Engkau juga memberikan kemerdekaan, sehingga kami tidak lagi terpuruk, terpenjara atas dosa-dosa kami. Kami bebas mengapresiasi segala kehidupan kami di dalam kebenaran dan hal-hal yang positif. Dan kebenaran-Mu juga Tuhan yang membawa kami berdamai dengan orang-orang di sekitar kami. Dan damai sejahtera itu kami dapat di bumi dan di surga. Pada saat ini Tuhan kami menyatukan hati kami mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini masih berjuang mengimani untuk Engkau rangkul dan sembuhkan, pulihkan mereka. Buat Amang, Jesubuya, Engkau yang memberkati, memberikan yang terbaik Tuhan. Buat Inang Nyonya Sintua, Raja Borusi Tanggang juga Tuhan, Engkau yang memberkati dan memberikan yang terbaik. Buat Inang Nyonya Simangusong Borusi Torus Tuhan, Engkau juga yang memberkati dan memberikan yang terbaik. Bagi setiap jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, bahkan kami juga sangat bersyukur Tuhan apabila pada saat ini di minggu ini kami dapat menerima pelayanan dari Amang Sintua Asirait, Naposomu Tuhan, Paraladomu Tuhan, yang sungguh luar biasa Engkau pakai dalam kuasa dan damai sejahtera-Mu. Engkau rangkul dia Tuhan, pulihkan secara total, berikan yang terbaik, agar kami dapat bersama-sama terus melayani umat-Mu di Gereja KBP California Redland. Kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini menunggu pekerjaan, bagi setiap jemaat-Mu yang menunggu pasangan hidup, bagi setiap jemaat-Mu yang menunggu status kewarganegaraan, bagi setiap jemaat-Mu yang menunggu keturunan anak Tuhan, bagi seluruh jemaat-Mu yang penuh dengan pergumulan, tantangan, kesedihan, duka cita Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami juga mau berdoa bagi pemerintahan negara Amerika ini Tuhan, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat yang terendah, juga pemerintahan negara Indonesia dari tingkat pusat dan tingkat yang paling rendah. Kami juga mau serahkan HKBP Gereja-Mu Tuhan, yang berada di kantor pusat HKBP Raja Tarutung Tuhan. Engkau yang memberkati pimpinan-pimpinan gereja-Mu dan seluruh para pendeta di dunia ini. Ajarkan kami benar-benar menjadi nabi-nabi-Mu yang tidak palsu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati kami, bahkan memberikan kami kesempatan hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi, kita berikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Sadia
amen mesa ape hormat tanah nusakan itak naotiki urang jadian jalma Tuhan sailas marohan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali. Tuhan, terimalah. Dan Tapi kita nggak lama sih. Agar dapat kami pergunakan. Iya, katanya ada Tuhan di dunia ini. anjing, pakai gila. Untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami. Iya, gantilah. Supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua hidupku harta milikku semua ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saksikanlah dan terima berkat Tuhan dalam kehidupanmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom untuk kita semua. Ibadah kita sudah selesai, tapi kita seperti di dalam warta jemaat akan melanjutkan kegiatan dari gereja sebagai bentuk